Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati semuanya, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita semuanya, yang kita hormati seluruh jamaah BMS Indonesia yang mengikuti kajian Jumat pada hari ini dimanapun panjenengan berada, juga untuk seluruh jamaah majelis ngopi. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu marilah kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk para guru-guru kita, terkhusus wabil khusus untuk sang pengarang kitab Nasyaikhul Ibad, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan kajian kitab daripada kitab Nasyaikhul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu di pangucap yang nomor 10. Wal maqalatu asyuratu tawi iki iku pangucap nomor 10. Ada hadis daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, salah satu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, 3 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Ta'ala di bawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Kita sementara tahu, kita diterangkan oleh guru-guru kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari pembalasan, di mana orang sibuk karepe dhewe, sibuk dengan urusane dhewe, sibuk piye carane nyelametno awake dhewe, kabeh dilalekno wis. Masih wong tuane, masih anake, masih wedhuse, masih sapine, kabeh dilalekno, bingung ngurusi awake dhewe. Saking dahsyatnya hari kiamat, di situ kepanikan, di situ ketakutan, di situ kegundahan, semuanya luar biasa. Di mana samudra itu ditumpahkan, gunung-gunung dihamburkan, matahari cuma sebatas sak jengkal karo awake dhewe. Bahkan ada yang terangkan kita akan mandi dengan keringat kita masing-masing, seperti yang diterangkan daripada suratul Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila nanti bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan bumi telah mengeluarkan segala apa yang ada dalam beban-beban beratnya, semuanya dikeluarkan dalam isi bumi, dan manusia bertanya pada waktu itu, kebingungan, kepanikan, ketakutan, kegundahan, mengapa dengan bumi ini? Jarine wong-wong do bingung, kena apa iki bumi, kena apa iki kok ngene kabeh iki, bumi kok metu kabeh, isine kok bergoncang dengan hebat. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam.
supaya diperlihatkan kepada mereka balasan apa yang telah diperbuat selama mereka hidup di dunia. Jadi di surat ini diterangkan ketika bumi bergoncang hebatnya, bumi mengeluarkan segala berat-berat yang ada dalam dirinya, memuntahkan apa yang perlu dimuntahkan. Manusia bingung ki ono opo, iki bumi ki ono opo. Bumi ini gambaran suasana di hari kiamat. Ini anak apa? Lapo bumi kayak goncang seperti ini. Manusia yang wis mati-mati iku urip meneh dari kuburnya dengan bermacam-macam rupa, bermacam-macam bentuk. Nek ketika di masa hidup bentuknya bagus, amalnya bagus, ibadahnya bagus, tingkah lakunya bagus, maka dia akan keluar di hari kiamat itu dengan bentuk yang bagus. Tapi sebaliknya, ketika masa hidupnya amalnya buruk, busuk, amalnya senengane ngelarani wong, rugina wong, ngapusi wong, maksiat bedino hobine, maksiat terus lali tobaté, maka dia akan dikeluarkan dengan bentuk seburuk-buruknya. Makanya dalam sisi terangkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saking ngerine, Pak. Makanya Masya Allah, semoga kita diselamatkan oleh Allah nanti hari kiamat. Makanya mumpung durung kiamat, ayo bareng-bareng golek selamat, golek syafaat, sithik-sithik ditinggalno maksiat. Nek ninggalno maksiat sepenuhnya kelas awake dhewe koyo kurang mampu, jadi ya wis iso-isone. Makanya dalam surat lain juga diterangkan, dalam surat apa namanya? Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu, kata ayat di sini? Tahukah kamu hari kiamat itu? Diulangi meneh. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebar. Gunung-gunung seperti buku yang bulu yang dihambur-hamburkan, saking ngerine. Semabur iki duduk elar, duduk wulu, tapi gunung. Wes pokoknya ini gambaran kiamat, insya Allah ngeri lah. Tapi kalau kita selama hidup di dunia ini kita mencoba untuk berbuat menjadi lebih baik lagi dari yang lebih baik lagi. Kita mencoba menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita sekuat mungkin untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya insya Allah nanti di hari kiamat juga kita akan selamat. Kita juga akan santai-santai saja. Makanya perbanyak sholawat. Khususnya di bulan Sya'ban seperti ini. Ini bulan bonus penuh dengan pengampunannya Gusti Allah. Bulan ini bonus plus diskon pengampunannya Gusti Allah. Makanya ulama kita mengajarkan dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana waghfir lana dunubana. Insyaallah kita akan dipanjangkan umurnya dan Allah akan mengangkat amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah juga kita akan dipertemukan di bulan Ramadan yang insyaallah tinggal beberapa bulan lagi. Jadi di hadis ini kata kanjeng Nabi, ada 3 golongan yang nanti akan dinaungi Gusti Allah di bawah naungan arsy-Nya ketika hari kiamat. Golongan apakah itu? Orang-orang macam apakah itu yang mendapatkan pertolongannya Gusti Allah? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang selalu menyempurnakan wudu. Orang-orang yang selalu menyempurnakan wudu menjadi orang-orang golongan yang salah satunya nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongan oleh Allah. Dulu kakek saya insya Allah itu pernah cerita kalau nggak salah ya. Cuma katanya juga paling masuk Sudirman itu kalau mau ditangkap Belanda nggak bisa. Ini cerita katanya. Panglima Sudirman itu kalau mau ditangkap Belanda nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Orang-orang Belanda itu nggak pernah menemukan di mana Panglima Sudirman. Saking saktinya Panglima Sudirman. Nah, ternyata kesaktian daripada Panglima Sudirman ini adalah beliau selalu melanggengkan yang namanya wudu. Beliau selalu melanggengkan yang namanya wudu.
Makanya beliau itu jarang ditangkap, bahkan nggak tertangkap sama Belanda karena saking wudunya. Jadi Belanda lewat yang ngarep itu nggak ketok nih kono Panglima Sudirman. Ceritanya seperti itu. Jadi orang pertama nanti golongan pertama yang diselamatkan oleh Allah dalam naungan arsinya yaitu adalah orang yang melanggengkan wudu. Sedikit saja cara bicara tentang fadilahnya wudu. Satu, orang yang suka melanggengkan wudu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang suka melanggengkan wudu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Orang yang suka melanggengkan wudu maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ketiga, kesalahan-kesalahannya akan keluar bersama air seperti air menetes ketika kita melakukan amal wudu. Yang keempat, akan menjadi perhiasan surga. Jadi tubuh kita ini yang selalu kita basuh dengan wudu akan menjadi sebuah perhiasan surga. Yang kelima, apa fadilah wudu? Wajahnya akan bercahaya di hari kiamat. Nah, wajahnya akan bercahaya di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, di dunia ini orang-orang yang suka dan hobi melanggengkan wudu itu aja wajahnya lo ketok berseri-seri. Wajahnya lo ketok mencerah. Jadi kalian itu yang ditakdirkan oleh Allah dengan yang kulit-kulit tidak terlalu putih, gelap, ireng-ireng manis kaya wong koncoku wong Wonorejo iku yo ireng gitu ya. Nek kepengen putih, pengen bercerah wajahnya, kepengen kelihatan nampak nur di wajahnya, nggak usah skincare, nggak usah suntik, cukup dengan melanggengkan wudu. Cukup dengan melanggengkan wudu, insya Allah kita akan bercahaya. Sing ngomong sopo, sing ngomong Kanjeng Nabi melalui hadisnya ya. Dan diizinkan masuk surga melalui pintu mana saja. Yang ketujuh adalah tidurnya nanti dijaga oleh malaikat. Karena ketika manusia tidur itu setan itu masya Allah begitu banyaknya mengganggu manusia. Sekiranya manusia ini nggak bangun untuk salat subuh, tapi ini dijogo malaikat, dibekengi malaikat yang insya Allah aman. Makanya salah satu manusia golongan yang dilindungi oleh Allah nanti ketika hari kiamat adalah manusia yang melanggengkan wudu. Makanya saya itu paling lucu kalau ada kemarin ketika corona naik-naiknya, cara mengatasi corona dengan menjaga kebersihan, cuci tangan, cuci kaki. Lah kita ini umat Islam yang tiap hari kita mencuci tangan, mencuci kaki itu 5 kali dalam sehari. Belum termasuk sholat-sholat sunnah yang lainnya. Umat Islam sebenarnya nggak usah disuruh bersih. Umat Islam sudah melakukan amal kebersihan. Kalau umat Islam itu sendiri mau mengamalkan wudu. Lah bendino wudu bro. Nek sholatnya 5 waktu tiap hari ya sholat 5 waktu. Nek sholatnya dangte mek 4 kali, 4 kali, 3 kali. Ya tetap wudu. Bahkan saking pentingnya wudu, sholat tidak akan sah kalau belum melakukan wudu. Wudu ini luar biasa. Saya buka dikit-dikit secara singkat mawon. Wudu sunahnya kita berkumur-kumur, cuci tangan, hidung, surpes, langsung tak ke mulut aja. Susah sunahnya berkumur-kumur. Doa berkumur-kumur, ceret. Maksud hikmah daripada kumur-kumur ini apa? Bin lidah ini dibersihkan daripada kotoran-kotorannya. Apa kotorannya lidah itu? Kotorannya lidah adalah kita membicarakan keburukan orang lain. Kita membicarakan kekurangan orang lain. Kita menjelek-jelekan orang lain. Dan berbicara baik tentang diri kita sendiri. Mengagung-agungkan diri kita sendiri. Menyombongkan diri kita sendiri melalui kata-kata yang keluar dari mulut itu. Makanya dengan wudu, dengan berkumur-kumur ini, insya Allah dengan barokahnya air wudu, lidah ini akan dibersihkan dan akan dijaga oleh Allah untuk berbicara sesuatu hal yang tidak baik. Membasuh wajah. Di dalam wajah ini apa? Ada mata, ada hidung. Dengan air wudu ini hikmahnya kita membersihkan mata kita daripada penglihatan yang diharamkan oleh Allah.
Dalam mata ini kita mencoba membersihkan daripada mata-mata yang selalu melihat keburukan orang lain daripada melihat keburukan diri kita sendiri. Yang hobi golek salah liya, gak hobi golek salah awake dhewe. Hitung kita menghirup oksigen secara gratis, fasilitas dari Allah melalui alam ini. Dengan air wudhu kita mengharapkan setiap helasan nafas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup menjadi sebuah kesempatan kita untuk menjadi hambanya Allah yang lebih baik, untuk tidak mubadirkan nafas yang setiap kita hirup. Loh, menghirup nafas kok mubadir, itu yang bagaimana? Menghirup nafas, oksigen yang mubadir adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup ini, tapi kita tidak pergunakan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi berarti uripmu mubadir. Ada telinga. Telinga ini sudah berapa banyak mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lebih banyak mendengarkan sesuatu yang mudarat daripada sesuatu yang manfaat. Makanya dengan air wudhu itu, insya Allah dengan air wudhu yang barokah itu, air telinga yang selalu kita bersihkan dengan air wudhu, bisa masuk sesuatu hal yang baik, bisa masuk sesuatu perkataan-perkataan nasihat yang baik, sehingga tembus dalam hati kita, sehingga tembus dalam kolbu kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik melalui nasihat-nasihat yang baik di telinga kita. Sebagian kepala kita usap, berapa detik setiap hari kita memikirkan sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Berapa banyak otak ini selalu berpikir ngeres. Berapa banyak otak ini selalu berpikir negatif. Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Dengan barokahnya wudhu yang kita usap di sebagian kepala ini, insya Allah kepala ini akan selalu berpikir positif kepada orang lain, berpikir positif kepada diri kita, dan berpikir positif kepada Sang Maha Kuasa. Apalagi tangan diusap oleh air wudhu. Tangan ini sudah berapa banyak tangan ini untuk melakukan sesuatu pekerjaan jahat. Pekerjaan yang sifatnya merugikan orang. Lebih banyak mana tangan ini menolong atau tangan ini merugikan kita? Lebih banyak mana tangan ini untuk membantu orang lain atau untuk merugikan orang lain? Dengan air wudhu, tangan ini kita harapkan dibasuh dengan air wudhu, tangan ini akan selalu di atas untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, amalan yang paling disenangi Gusti Allah adalah amalan ketika kita bisa meringankan beban orang lain, ketika kita bisa membantu untuk kesusahan orang lain, kita bisa menghibur orang lain. Itu amal yang bagus. Kaki dibasuh dengan air wudhu supaya apa? Untuk membersihkan dari apa? Sudah berapa banyak kita berjalan di jalan yang tidak diridhoi Gusti Allah? Sudah berapa banyak kita berjalan untuk jalan hal yang kemaksiatan? Lebih banyak mana jalan kita menuju tempat maksiat, atau lebih banyak mana jalan kita menuju tempat ibadahnya Allah? Makanya dengan air wudhu dibasuh kaki kita. Supaya apa? Supaya kaki kita selalu melangkah di jalan-jalan yang diridhoi Gusti Allah. Makanya salah satu golongan manusia yang mendapatkan pertolongan dari Allah nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang suka melanggengkan wudhu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah orang-orang yang suka berangkat ke masjid, berangkat ke tempatnya Gusti Allah meskipun cuacanya tidak mendukung. Jadi orang ketika mau di masjid, meskipun gelap atau hujan lebat atau bahkan banjir pun sekalian, tapi kalau wayane masjid, di masjid. Karena apa? Karena hatinya sudah terpaut di dalam masjid. Lawang saiki lagi udan sithik lho wis males ning masjid. Lagi banjir sithik lho wis nggone ning masjid. Makanya itu ya.
Jadi yang kedua adalah golongan orang yang mendapatkan pertolongan Gusti Allah adalah orang yang suka gemar ke rumahnya Gusti Allah, yaitu masjid. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah golongan orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Orang yang suka berbagi rezeki kepada orang lain. Orang yang tidak pelit. Orang yang selalu meringankan beban orang lain. Orang yang selalu menghilangkan kesusahan orang lain. Kita terbiasa kenyang makan enak. Kita terbiasa makan makanan yang bergizi, makanan yang sedap. Pernahkah kita berpikir ketika sesuap nasi itu masuk ke dalam mulut kita, apakah kita pernah berpikir apakah di sana ada saudara-saudara kita, saudara muslim kita, saudara sebangsa kita yang belum makan? Pernah gak kita berpikir seperti itu? Sesuap nasi yang masuk dalam diri kita ini, yang enak, yang lezat, yang mahal, pernah gak kita berpikir saudara muslim kita yang di luar sana sudah makan apa belum? Sebangsa kita, teman-teman sebangsa kita sudah makan apa belum? Ojo mikir wetenge dhewe dul. Ojo mikir wetenge dhewe. Apalagi sampai membuang-buang makanan. Ingat di luar sana itu begitu banyak saudara-saudara kita yang kerja keras hanya untuk mencari sesuap nasi. Dan ketika kita diberikan kenikmatan, kelebihan oleh Allah, kita membuang makanan saenake dhewe. Jangan coy, mubadir, mesakno dulure awake dhewe sing durung mangan. Wong mangan enak ku batasi endi sih? Batasi tenggorokan tok iki lho. Mangan stik sate opo kek, paling batasi tenggorokan wis ilang rasane, metu dadi taek. Mek tekan kene tok lho mangan itu. Mangan tujuannya apa sih? Tujuannya ben gak luwe. Ben wetenge iki ono isine. Ben ana tenagane gitu loh. Asine enak enggak enak iki enggak ono gunane asine. Tujuane ya padha, maksude padha, metune ya padha. Mulai ana makanan nek turah aja dibuak-buak. Diwehno ning gone tanggane sing durung mangan, dipikirno tanggane sing durung mangan, dipikirno kancane sing durung mangan, aja dibuak-buak. Mangan enak terus lali liya-liyane. Wong koyo ngene iki termasuk wong dolim, coy. Wong sing gak peduli karo fakir miskin. Wong sing gak peduli karo fakir miskin, karo yatim piatu ini wong sing dolim. Nek bahasane Gusti Allah disebut sebagai apa? Penista agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Dolim wong koyo ngene iki, penista agama. Ayolah. Zaman itu zaman wis gendeng iki ya. Kita jangan memikirkan diri kita. Ayolah fokus kita berbuat baik, berbuat yang bermanfaat kepada orang lain, berbuat yang berguna bagi bangsa dan agama. Mbok piye carane sak isone awake dhewe, sak mampune awake dhewe. Donya iki wis gendeng kolak-walik saiki. Saiki corona duwe putu. Corona duwe putu saiki wis ta Corona duwe anak jenenge Omikron, Omikron duwe anak jenenge Boson Omikron tah apa ngono lho. Mari ngono kok bakal ya ana sinetron, ana Ultraman, ana Megaloman pisan. Gendeng. Ayo kita berbuat baik, saling bekerja sama untuk kebaikan, untuk agama dan negara kita ini. Perbedaan itu hal yang wajar. Beda pendapat itu yang wajar, itu suatu hal yang lumrah. Itulah seni kehidupannya dunia. Jangan memaksakan orang untuk sama berpikir terhadap pemikiran kita. Enggak ada coy. Dunia iki seru nyam, Indonesia tambah runyam, awake dhewe wong cilik iki isone apa, nggak iso apa-apa. Isone mek ndonga. Mulane iku di masa-masa sulit seperti ini, ayolah kita saling peduli, kita saling membantu. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kita makan iling, liyane anu sing durung mangan apa durung. Kita lagi enak-enak iling, liyane kira-kira wis ana sing enak apa durung, aja senake dhewe lur dulur. Masya Allah. Donya mi ora mbok mati, kon modar iku menggo kain kafan tok.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga-moga barokah bulan Sya'ban ini semuanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad diberikan kemudahan oleh Allah. Di barokahnya bulan Sya'ban ini Indonesia selalu dilindungi oleh Allah. Di barokahnya bulan Sya'ban ini coronavirus, balak musibah, perpecahan, fitnah yang ada di negeri tercinta ini diangkat oleh Allah. Bil barokati Sayyidina Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya akan baik-baik saja. Tetap dalam hati kita menekuni apa yang diajarkan Rasulullah melalui ulama-ulama kita. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Maka dari itu, saya Huda Al-Fatih dan seluruh kru Radio BMS Indonesia mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ayo di bulan Sya'ban berbanyak baca istighfar, berbanyak bersolawat. Belum tentu kita tahun depan bisa bertemu bulan Sya'ban lainnya. Dan insya Allah kita akan dipertemukan bulan Ramadan di beberapa depan berikutnya. Maka dari itu saya Huda Al-Fatih mewakili kru BMS Indonesia mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada keterangan-keterangan yang kurang berkenan di hati panjenengan. Wassalamualaikum.